Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini untuk renungan kita akan membahas sesuatu yang sangat mendesak. Karena dalam renungan kita hari ini, Kejadian pasal 7, kita akan melihat murka Allah yang begitu besar terhadap manusia. Ketika Allah memusnahkan seluruh umat manusia pada masa Nuh, kecuali Nuh, istrinya, ketiga anaknya, dan ketiga menantunya. 8 orang selamat, tetapi seluruh dunia, seluruh makhluk yang hidup di dalam dunia, seluruh manusia yang Dia ciptakan pada mulanya, yang berkembang biak turun-temurun sampai beberapa generasi, dimusnahkan olehnya. Dan kita harus sangat memperhatikan hal ini, karena Tuhan juga berkata bahwa suatu hari nanti, dalam waktu yang kita tahu sudah sangat dekat, Ia juga akan kembali memusnahkan dunia. Tapi kali ini dengan api. Mari kita membuka Alkitab kita untuk melihat pesan yang sangat mendesak ini, agar kita tahu langkah yang tepat yang harus kita ambil, agar kita tidak musnah dan kita tidak dihukum dan menyesal di kemudian hari. Kita buka Kejadian pasalnya yang ke-7. Kejadian pasal 7. Allah berfirman, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari semua orang yang hidup di zaman Nuh, hanya Nuh yang dilihat oleh Tuhan benar di hadapannya. Kenapa? Karena Nuh percaya kepada Tuhan. Ketika Tuhan katakan kepada dia untuk membangun sebuah bahtera untuk keselamatannya, dia percaya kepada Tuhan dan melakukannya. Dan sebelum itu kita tahu bahwa dia adalah seorang yang benar di hadapan Tuhan. Dia seorang yang percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan ini tidak lain dan tidak bukan adalah Yahweh atau Yehova. Dan tidak lain dan tidak bukan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dia sudah percaya kepada Tuhan, oleh karena itu dia menjadi orang yang benar. Sedangkan semua orang yang hidup di zamannya tidak mau percaya kepada Tuhan. Bahkan ketika Nuh membangun bahtera ini, tidak ada satu orang pun yang tergerak hatinya untuk mengikuti Nuh. Mengingat bahwa Nuh membangun sebuah bahtera, dan pastinya Nuh, seperti dikatakan di dalam firman Tuhan, dia adalah seorang pengkhotbah di zamannya. Artinya dia ada memberitahukan kepada mereka bahwa akan datang hukuman daripada Tuhan. Dan hukuman ini akan meliputi seluruh dunia. Namun tidak ada yang mau percaya kepada dia. Tuhan nyatakan di sini bahwa hanya Nuh yang benar di hadapannya. Dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang jantan dan betina. Supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Sesuatu fakta yang sangat ironis. Ketika Tuhan mengatakan aku akan memusnahkan segala makhluk yang kuciptakan itu. Dia adalah sang pencipta. Dia adalah Tuhan. Tanpa dia menciptakan seluruh makhluk, termasuk kita manusia, kita tidak ada. Dan dia juga memiliki hak tentunya untuk memusnahkan segala sesuatunya sesuai dengan kehendaknya. Sampai di sini mungkin orang berkata, Tuhan begitu kejam, Tuhan begitu jahat. Saudara-saudara, apa yang dilakukan Tuhan di sini menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang adil. Kita melihat bahwa hanya Nuh yang benar di hadapan Tuhan. Berarti semua orang tidak mau percaya kepada Tuhan. Selama ini Tuhan menunjukkan dirinya kepada mereka melalui Adam dan Hawa. Pastinya turun-temurun diceritakan tentang Tuhan. Kita tahu bahwa dari zaman Enos, orang sudah memanggil nama Tuhan.
keturunan Set pasti ada mendengarkan tentang Tuhan. Bahkan sampai Nuh. Ketika Nuh membangun bahtera, orang-orang juga mendengar tentang Tuhan. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka menolak Tuhan. Seorang yang melakukan dosa, seseorang yang melakukan perbuatan yang jahat, patut untuk dihukum karena Allah adalah adil. Jadi di sini bukan karena Allah jahat. Allah begitu baik, memberikan kesempatan kepada manusia. Dia katakan 120 tahun aku memberikan mereka kesempatan. Kemudian tidak lama kemudian dia memberitahukan kepada Nuh untuk membangun bahtera. Bahkan untuk menambah pengetahuan mereka bahwa ini betul-betul akan terjadi. Tetapi apa yang terjadi? 100 tahun setelah Tuhan memberitahukan kepada Nuh untuk membangun bahtera, tidak ada satu orang pun yang datang kepada Nuh, yang datang kepada Tuhan untuk percaya kepadanya. Jadi kalau Tuhan di sini memusnahkan seluruh makhluk yang hidup, itu karena manusia layak untuk mendapatkannya. Ayat 5. Nuh yang benar melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Sesuatu yang ajaib terjadi, di mana Nuh menunggu di bahtera itu dan binatang-binatang itu dengan sendirinya datang menjumpai dia. Dan kita mungkin bertanya bagaimana mungkin muat seluruh binatang yang ada di muka bumi ini di dalam bahtera itu. Seperti kita sudah jelaskan luas dari bahtera itu. Sangat memungkinkan untuk tempat bagi seluruh makhluk atau binatang yang melata yang ada di bumi ini untuk masuk di dalamnya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin di sini. Ini adalah cerita yang benar. Dan apa yang terjadi di sini benar-benar telah terjadi. Dan di sini dikatakan di ayat ke-10, setelah 7 hari, setelah Nuh mempersiapkan segala sesuatunya selama 7 hari, binatang-binatang telah masuk di dalam bahtera juga, datanglah air bah meliputi bumi. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudera raya hingga dahsyat dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Nah, bulan pada tradisi orang Yahudi, 1 bulan sama dengan 30 hari. Tidak seperti kalender kita, yaitu ada yang 31, ada yang 30, ada yang 28. Tetapi pada kalender orang Yahudi itu 30 hari 1 bulan. Dan bulan pertama bagi mereka adalah akhir dari bulan Maret dan awal dari bulan April. Jadi di sini dikatakan bahwa pada awal atau bulan yang kedua, pada bulan yang kedua berarti pertengahan April sampai ke awal Mei. Dan itu disebut sebagai bulan Ziv bagi orang Yahudi. Anggap saja bulan Ziv ini tanggal 17. Bulan kedua tanggal 17 karena di sini dikatakan ke hari yang ke-17 bulan itu. Karena kalau kita menggunakan April, Mei, kita sedikit bingung tanggal berapakah itu, apakah itu akhir April atau awal Mei, sedikit bingung bagi kita untuk menghitungnya. Jadi kita gunakan kalender orang Yahudi, Ziv, bulan kedua, tanggal 17. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh dan istri Nuh, dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Jumlahnya 8 orang. Hanya 8 orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Dan kita mengatakan, oh, Tuhan pilih kasih. Bukan karena Tuhan pilih kasih. Hanya 8 orang yang mau diselamatkan. Itu faktanya. Ayat 14. Mereka itu dan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi dan segala jenis burung, yakni segala yang berbulu bersayap.
dari segala yang hidup dan bernyawa, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Tuhan sendiri yang bahkan bekerja menutup pintu itu bagi Nuh, agar tidak bisa terbuka. Sehingga apapun yang terjadi di luar sana tidak akan bisa membuka pintu itu. Tuhan memberikan jaminan keselamatan kepada Nuh. Nuh melakukan bagiannya sesuai dengan perintah Tuhan. Nah sekarang ketika air bah datang, ketika penghukuman atas dunia datang, adalah bagian Tuhan untuk menyelamatkan mereka dari penghukuman itu. Karena mereka tidak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. Tapi Tuhan yang akan menolong, Tuhan akan menjamin bahwa mereka pasti akan selamat. Kita melihat di sini ayat 17. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melampung tinggi dari bumi. Ketika air itu makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka air. Ingat, tujuan dari pembangunan atau pembuatan bahtera bukan untuk berlayar, melainkan hanya untuk terapung di atas permukaan air. Dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi, dan ditutupinya lah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Saudara-saudara mungkin pernah mendengar tentang teori air bah lokal atau banjir lokal. Ini bukan banjir lokal, ini bukan di satu daerah tempat Nuh berada. Ini terjadi secara universal di seluruh dunia, seluruh bumi pada masa Nuh. Karena kita melihat di sini bahwa Tuhan membuat air itu bahkan melebihi gunung-gunung yang tinggi di bawah kolong langit. Jadi ini bukan air bah lokal, tetapi universal. Seluruh makhluk di bumi ini dimusnahkan oleh Tuhan dengan air. Dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi, dan ditutupinya lah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Ayat 20, sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu, sehingga gunung-gunung ditutupinya. Bayangkan, di atas gunung itu 15 hasta lagi di atasnya. Saudara-saudara, ini adalah fakta bahwa ini adalah air bah universal atau global. 21, lalu mati binasalah segala yang hidup, yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak, dan binatang liar, dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata, dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup, dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Ayat 24, dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Saudara-saudara, apa yang kita lihat di sini? Tadi saya katakan di awal bahwa ini adalah sebuah pesan yang sangat mendesak, yang harus kita ketahui, dan kita harus mengambil langkah yang tepat agar kita tidak salah dan menyesal di kemudian hari. Apa yang terjadi di sini? Faktanya adalah bagaimanapun usaha manusia untuk melawan Allah, bagaimanapun usaha kita untuk mengatakan Allah itu tidak ada, bagaimanapun usaha kita untuk menjauh daripada Tuhan, kita tidak akan pernah bisa menang terhadap Dia. Orang-orang pada zaman Nuh, kemarin kita ketika membaca atau merenungkan pasal yang ke-6, kita juga membaca apa yang dituliskan dalam Matius, bahwa zaman akhir itu seperti zaman Nuh, di mana mereka makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Tidak ada yang salah dengan makan dan minum. Tidak ada yang salah dengan kawin, menikah. Tidak ada yang salah dengan semuanya ini. Tapi yang salah adalah ketika semua ini dilakukan tanpa memandang kepada Tuhan. Aku makan sesuka hatiku. Aku minum sesuka hatiku. Aku menikah, aku sesuka hatiku. Aku tidak peduli lagi dengan perintah Tuhan. Apa yang boleh dimakan, apa yang boleh diminum, apa yang
yang boleh dilakukan pada saat pernikahan? Apakah antara laki-laki dengan perempuan, atau laki-laki dengan laki-laki, atau perempuan dengan perempuan? Siapa yang peduli dengan perintah Tuhan? Bagaimana aku mencari makananku? Jujur atau tidak jujur, berbohong atau tidak berbohong? Siapa yang peduli dengan semuanya itu? Tidak ada yang peduli. Zaman Nuh tidak ada yang peduli tentang Tuhan. Apakah wajib untuk beribadah kepada Tuhan? Apakah aku harus menyembah Tuhan? Apakah harus aku percaya kepada Tuhan Yesus? Siapa yang peduli? Begitu juga dengan zaman kita ini. Kita hidup di dalam zaman sesuka hati kita. Kita melakukan apa yang sesuai dengan keinginan kita. Kalau menurut kita benar, itu adalah yang benar. Hidupku, hidupku, hidupmu, hidupmu. Bahkan kepada Tuhan pun kita katakan hal yang sama. Ketika dikatakan firman Tuhan kepada kita harus hidup seperti ini. Hidupku adalah hidupku, sesuka hatiku. Hidup ini hanya satu kali, nikmatilah. Nikmatilah dunia ini. Segala yang ada dalam dunia ini, mari kita nikmati bersama-sama. Dan Tuhan katakan itu adalah kondisi dunia pada zaman akhir. Dan itulah kondisi dunia pada masa ini. Kita melihat di sekeliling kita, bahkan diri kita sendiri. Kita melakukan hal yang sama. Saudara-saudara, biarlah firman Tuhan ini menjadi pesan, bahkan seperti daripada Nuh untuk kita semua. Bahwa kita harus bertobat. Biarkan saya membaca 2 Petrus. 2 Petrus pasal 3. 2 Petrus pasal 3 ayat 3 sampai 7. Dan mari kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan di sini. 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 7. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Akan timbul orang-orang seperti ini, dan sudah timbul di mana-mana ada. Mereka mengejek Tuhan. Ketika kita katakan bahwa ada Tuhan, Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia 2000 tahun yang lalu untuk mati di atas kayu salib, untuk menghapus segala dosa kita. Mereka katakan, benarkah dia Tuhan? Itu hanya kepercayaanmu saja. Itu adalah agamamu. Itu adalah apa yang dipercaya oleh orang Kristen. Dan aku bukan orang Kristen. Kenapa aku harus percaya kepada semuanya ini? Ayat 4. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu telah tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Dan kita memberitahukan kepada mereka bahwa Tuhan Yesus yang datang 2000 tahun yang lalu, mati di atas kayu salib, dikuburkan, lalu bangkit dari antara orang mati, lalu naik ke surga. Dia juga berjanji bahwa dia akan datang kembali, dan itu yang kita sebut sebagai hari terakhir, atau hari kiamat, atau akhir zaman, di mana Tuhan Yesus akan datang kembali dan menghancurkan segala sesuatunya. Dan kita berkata, dan manusia berkata, mana buktinya? Kapan dia akan datang? Dari sejak firman Tuhan ini dituliskan, sekitar 2000 tahun yang lalu, semuanya tidak berubah, begitu-begitu saja. Apakah dia benar datang atau tidak? Ayat 5, mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu. Mereka sengaja tidak mau tahu. Bukan mereka tidak tahu, sengaja tidak mau tahu. Kita beritahukan kepada mereka, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Mereka bilang tidak. Dunia ini terjadi karena kebetulan, karena sebuah ledakan yang besar. Mereka menggunakan imajinasi mereka. Bahkan manusia juga bukan berasal dari ciptaan Allah. Manusia ini bukan diciptakan oleh Allah, melainkan berevolusi dari kera. Dan kera dari mana? Mungkin dari molekul kecil yang terus berevolusi menjadi manusia seperti sekarang ini. Mereka sengaja tidak mau tahu, tidak mau peduli tentang apa kata firman Tuhan. Bahwa
oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Kita diingatkan Tuhan bahwa apa yang telah dijadikan oleh Tuhan ini suatu waktu yang lalu telah dihancurkan oleh air bah. Dan kita harus mengingat hal ini. Kenapa? Untuk menjadi peringatan bagi kita. Sebab di ayat 7 dikatakan, tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Orang-orang fasik adalah pengejek-pengejek, adalah orang-orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Dan dikatakan di sini bahwa semuanya ini terpelihara. Terpelihara berarti masih ada sampai hari ini. Bukan karena kebetulan, tetapi karena Tuhan sedang menunggu waktu yang telah Ia tetapkan untuk menghancurkan segala sesuatunya, termasuk orang-orang fasik, dengan api. Kali ini dengan api. Karena kita tahu nanti bahwa Tuhan berjanji tidak akan memusnahkan dunia ini lagi seperti cara yang sama seperti yang lakukan di air bah, yaitu dengan air. Kali ini, di masa yang akan datang, dan sesegera mungkin, karena tanda-tandanya begitu luar biasa jelas, sangat jelas, Dia akan datang kembali dan menghancurkan seluruhnya dengan api. Saudara-saudara, ini adalah kabar yang sangat mendesak. Ini adalah kabar yang harus kita perhatikan. Dan ambillah langkah yang tepat, yaitu percayalah kepada Tuhan Yesus. Sama seperti ketika kita mau terbang, kita pergi ke bandara, kita menunggu di ruang tunggu, sampai akhirnya panggilan kita dengar bahwa pesawat kita akan pergi dan terbang. Ketika pesawat kita mau pergi dan terbang, sebelum kita masuk, apa yang harus kita miliki, yang kita pastikan ada di tangan kita? Kita tahu semua, boarding pass. Ketika Tuhan Yesus datang, anak-anaknya, orang-orang yang benar akan seperti Nuh, dijamin keselamatannya oleh Dia. Tetapi yang tidak, maka akan dimusnahkan bersama-sama bumi dan langit yang sekarang ini. Oleh karena itu, peganglah boarding passmu, yaitu kebenaran di dalam Tuhan Yesus. Percayalah kepada Tuhan Yesus sekarang, sebelum semuanya begitu terlambat. Nuh telah mengambil langkah yang tepat, dan dia tidak akan pernah menyesal. Sebab seluruh dunia musnah, tapi dia dan keluarganya selamat. Kita pun, mari kita ambil langkah bijaksana ini. Percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga ketika Tuhan Yesus datang kembali, kita memiliki boarding pass kita untuk dijamin keselamatannya. Agar walaupun seluruh dunia marah kepada Tuhan dan mengatakan Tuhan tidak adil, karena Dia mengadili mereka dengan keadilannya yang sempurna, kita tidak perlu khawatir, karena kita bisa bersukacita, dijamin keselamatannya oleh Dia. Mari kita semua sungguh-sungguh memikirkan hal ini dan merenungkannya. Mari percaya kepada Tuhan Yesus, mengikut Dia seumur hidup kita. Bagi kita yang sudah percaya, mari kita ikut Tuhan. Ikut Tuhan sampai selama-lamanya. Dan mari kita kabarkan tentang Tuhan Yesus ini dimanapun dan kapanpun. Karena banyak orang di luar sana, seperti orang-orang pada masa Nuh, seperti orang-orang pada zaman Nuh, mereka juga akan musnah jikalau mereka tidak percaya kepada Tuhan, kepada Tuhan Yesus. Mari ambil langkah yang sangat penting ini dan sangat mendesak ini, karena kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang kembali. Sudah sangat dekat. Mungkin 10 tahun lagi, 100 tahun lagi, ataupun mungkin esok, bahkan hari ini. Mari kita
bekerja bagi Tuhan. Jadi kiranya Tuhan menolong kita semua. Sebelum kita tutup, mari kita nyanyikan satu lagu. Ada satu lagu yang begitu indah yang kita semua bisa nyanyikan. Dari KPPK nomor 194. Sebuah lagu yang begitu indah yang mengajak kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Pada Yesus percayalah. Kau yang hidup dalam dosa, Tuhan menunggumu. Dia mau menyelamatkanmu asal kau percaya. Pada Yesus kau percayalah. Tuhan akan selamatkanmu saat ini juga. Dia disalibkan untukmu, jadi penebusmu. Genaplah keselamatannya asal kau percaya. Pada Yesus kau percayalah. Tuhan akan selamatkanmu saat ini juga. Dialah jalan hidup benar, tuntunmu ke surga. Jangan tunggu, percayalah kan boleh berkat-Nya. Pada Yesus kau percayalah. Tuhan akan selamatkanmu saat ini juga. Percayalah kepada Tuhan Yesus saat ini juga, maka Dia akan selamatkanmu ketika Dia datang. Baik itu berapa puluh tahun lagi, atau berapa ratus tahun lagi, maupun hari esok, maupun hari ini. Kita tidak khawatir, kita bersuka cita, karena kita tahu Dia menjamin keselamatan kita. Jadi kiranya Tuhan menolong kita semua. Tuhan memberkati. Maka